Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Siti Handriati Wono, calon guru penggerak Angkatan 7 SMK Negeri Pandai, Kabupaten Alor. Video ini berisi tugas koneksi antar materi 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, penghargaan, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Yang terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan, maka motivasi perilaku yang ada pada anak masih berasal dari motivasi eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa, agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisinya sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat mengarahkan murid menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer dapat menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati antara semua warga sekolah dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang inginkan sesuai dengan visi guru penggerak tentunya akan dapat terwujud jika semua guru penggerak dapat dan mampu menjalankan budaya positif dengan baik. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ternyata setiap perilaku murid, walaupun itu adalah tindakan yang salah, itu merupakan cara anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Lewat materi ini juga, saya mengetahui bahwa penghargaan dan hukuman ternyata tidak efektif untuk mengontrol perilaku murid, dan kesemuanya diganti dengan penerapan segitiga restitusi. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan sebagai teman. Saya seharusnya mengambil posisi saya sebagai seorang manajer yang lebih mengutamakan kesepakatan bersama dan mengarahkan siswa untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya pernah beberapa kali dihukum oleh guru dengan berdiri satu kaki sambil memegang telinga di depan kelas karena melakukan hal kecil seperti tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru. Saya merasa bersalah dan malu setelah menerima hukuman tersebut. Saya merasa dendam terhadap guru tersebut, walaupun saat ini saya berterima kasih atas segala didikannya. Hal yang sudah baik setelah penerapan konsep tersebut adalah saya mulai rajin belajar dan memperbaiki diri lebih baik. Yang perlu diperbaiki adalah guru hendaknya membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Sebelum saya mempelajari ini, saya biasanya berinteraksi dengan siswa dengan mengambil posisi kontrol sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Terkadang juga diselilingi dengan posisi kontrol sebagai penghukum.
Saya terkadang merasa bersalah atas apa yang saya lakukan, khususnya jika saya sebagai penghukum. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menjalankan posisi saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Perbedaan dari sebelum dan setelah mempelajari modul ini adalah saya merasa senang dan bahagia karena mendapat hal baru. Senang karena saya sudah menemukan solusi atas permasalahan siswa, yaitu restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Hanya saja, cara penerapannya yang tidak sesuai dengan langkah pada modul ini. Saya biasa menerapkan praktik validasi tindakan yang salah dengan mengajukan pertanyaan seperti mengapa berbuat demikian, siapa yang menyuruh, dan bersama siapa, dan pertanyaan validasi lainnya. Hal lain yang perlu dilakukan dalam menciptakan budaya positif yaitu melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas dan di sekolah saja, tetapi juga menjadi satu peraturan kecil bagi orang tua maupun siswa di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, demikian tugas ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.